Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisya. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, merawat tumbuhan di sekitarku pada pembelajaran 1. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung. 2. Siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca. 3. Siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 4. Siswa dapat mengubah suatu ukuran berat benda menjadi satuan tertentu. 5. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami. 6. Siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif. 7. Siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman. Perhatikan gambar ini ya. Gambar di samping adalah gambar taman bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Coba ayo mengamati. Perhatikan gambar ini ya. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi, kamu harus memperhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ya. Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan, misalnya nomor 1, aku menemukan bunga berwarna merah. Kemudian nomor 2-nya misalnya aku menemukan bunga berwarna kuning, seperti itu ya. Kemudian setelah kamu menjawab pertanyaan yang di dalam kotak, tukarkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Apakah kamu menemukan persamaan jawabanmu dengan jawaban temanmu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Nah, kamu di sini boleh menukarkan jawabanmu dengan anggota keluargamu ya, tidak harus dengan teman. Ayo membaca. Kita akan membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Olahraga Pagi. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, kita akan berlatih nih. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Nomor 1, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Nah, supaya memudahkan kamu, maka Ibu akan memunculkan kembali teks bacaan yang tadi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita baca ulang ya. Nomor 1, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Nah, di baris pertama sudah jelas, nak. Pada hari Minggu yang cerah. Nah, berarti jawabannya adalah pada hari Minggu. Selanjutnya, nomor 2. Di mana mereka berolahraga pagi? Coba perhatikan. Di sini ada pertanyaan di mana. Kalau yang ditanyakan di mana berarti pertanyaannya menanyakan sebuah tempat ya.
Berarti jawabannya adalah di taman perumahan, ada pada baris kelima. Selanjutnya nomor 3, apa yang dilihat Lani di taman? Ini adanya di baris ke-6 jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah Lani melihat bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Lanjut nomor 4, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Nah, ini udah ada ya di baris keempat. Semua bergembira, dan di kalimat akhir nih, yang akhir nih, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Ini udah ada ya, udah jelas. Jadi jawabannya semua bergembira. Yang kelima, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Adanya di baris keberapa ya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di baris ke-7. Jawabannya adalah ada bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Lanjut, ayo mengamati. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Nah, kita munculkan lagi nih teks bacaan yang tadi ya. Kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Nah, di sini Ibu ingin memberitahu terlebih dahulu. Jadi, sebuah kalimat itu dipisahkan dengan tanda baca titik nih, seperti ini ya. Maka, kalau ada tanda baca titik seperti ini, dihitungnya 1 kalimat ya. Mengerti sampai sini? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya adalah 7. Jadi jumlah kalimat pada bacaan olahraga pagi ada 7 kalimat. Untuk pertanyaan selanjutnya, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan tuh. Jadi jawabannya tanda baca titik ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi, untuk pertanyaan yang ketiga, kamu diminta untuk menuliskan kembali di kotak ini. Tapi di sini ada 8 nomor. Kenapa 8 nomor? Karena untuk kalimat yang pertama ini sangat panjang. Jadi dibuatkan 2 baris seperti itu ya. Oke, lanjut. Ayo membaca. Bacalah teks berikut, tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, di sini ada teks bacaan yang masih banyak yang salah ejaan dan tanda bacanya. Jadi kita akan menandai dengan melingkari boleh atau dengan titik boleh. Nah, di sini kita baca dulu ya, baris pertama. Lani suka bercocok tanam. Nah, di sini harusnya ada tanda titik, Nak. Tapi ini tidak ada. Itu ya. Kemudian baris kedua, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, ini Lani L-nya kecil, harusnya L besar karena ini kan nama orang ya. Jadi ini ditandai juga. Baris ketiga, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Nah, ini harusnya diganti dengan L besar dan ditambahkan tanda baca titik. Kemudian untuk baris selanjutnya, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, ini tanaman T-nya harus besar karena di awal kalimat dan ditambahkan tanda baca titik. Nah, ini ke bawahnya silahkan dikerjakan sendiri ya, Nak. Selamat mengerjakan. Oke, lanjut. Ayo mengamati. Nah, di sini ada beberapa bacaan ya. Kita akan baca dulu. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah.
Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Timbangan jarum atau timbangan duduk digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons ya nak. Jadi kalau ada 1 kilogram mau dirubah ke ons, berarti nolnya tinggal ditambahkan 1. Jadi 10 ons. Oke, anak-anak, di sini ada tangga dari satuan berat. Kamu harus hafal susunan anak tangganya itu ada kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Jadi, kalau anak tangganya turun dikali 10 ya, atau nolnya ditambah 1. Kalau naik dibagi 10 atau nolnya dikurangi 1. Seperti itu ya. Nah, di sini ada misalnya. Ada 1 kilogram mau dirubah menjadi ons atau hektagram, atau hektogram. Maka jadi 10 ons atau 10 hektogram. Kemudian mau dirubah lagi nih menjadi dekagram, maka nolnya tinggal ditambah 1. Jadi 100. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, ini ditambah terus nolnya kalau turun. Nah, kalau naik gimana? Nah, kalau naik di sini misalnya ada 1 juta miligram. Mau dirubah ke sentigram, maka nolnya dikurangi 1 jadi 100.000. Itu ya, 100.000 sentigram. Seperti itu sampai kembali lagi menjadi 1. Seperti itu ya nak, harus paham konsepnya. Selanjutnya, ayo berlatih. Di sini ada soal nomor 1, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, kamu harus perhatikan yang ditanya itu berapa kilogram. Sedangkan yang diketahuinya kan satuannya ons. Yang di sini ons. Nah, berarti karena di sini Lani punya 5 ons dan ibu juga punya ons, jadi jawabannya yang pertama adalah dijumlahkan dulu. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Nah, karena yang ditanyakan kilogram, maka kita akan merubahnya menjadi kilogram. Oke, di sini 10 ons sama dengan, nah, lihat nih di sini ada 10 ons ya. Ada 10 ons nih, mau dirubah ke kilogram berarti naik. Nah, kalau naik tadi harus ingat apa? Naik itu dibagi 10, maka 10 dibagi 10 menjadi 1 kilogram. Ya, seperti itu jawabannya ya. Lanjut. Nomor 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik sebesar 5 ons atau seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan ada berapa plastik yang dibutuhkan ya. Sedangkan satu plastiknya itu hanya cukup untuk 5 ons. Maka karena mau dimasukkan ke plastik yang beratnya 5 ons, jadi kilogram ini kita konversikan dulu ke ons atau kita ganti dulu ke ons ya. Nah, ini adalah anak tangganya. Jangan lupa harus ingat susunan anak tangganya ya. Nah, ini yang pertama 5 kg kita rubah dulu menjadi ons, maka jadinya 50 ons. Nah, kemudian kita bagi 50 ons dibagi 5 ons karena satu plastiknya itu beratnya 5 ons ya. Maka 50 ons dibagi 5 ons sama dengan 10 gitu ya. Kenapa kok jadi 10? Karena
onsnya coret. Ini coret, ini coret. 5-nya coret, 5-nya coret. 5 bagi 5 1, maka jadi 10. Nah, kesimpulannya, plastik yang dibutuhkan untuk 5 ons cabai adalah 10 plastik. Gitu. Paham ya sampai di sini? Lanjut kita ke nomor 3. Di sini ada soal lagi. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Oke, di sini ada soalnya nih. Tinggal diganti aja dari ons ke kilogram. Maka naik ya, tangganya naik 1 tangga. Jadi 20 ons dirubah ke kilogram menjadi 2 kilogram. 20 dibagi 10, nolnya dikurangi jadi 2 kilogram. Selanjutnya ada 10 ons brokoli. Jawabannya adalah 1 kilogram. Gampang sekali ya nak. Tinggal lanjutkan sendiri. Oke, di sini kita akan berkreasi nih. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani ya. Di sini Lani membuat setangkai bunga. Ada kelopaknya ya, warna merah, kemudian warna kuning, kemudian ada tangkainya dan daunnya berwarna hijau. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Nah, kamu harus ingat nih, ini adalah pembelajaran seni budaya dan keterampilan atau SBDP ya. Jadi kamu harus ingat karya seni 3 dimensi itu ciri-cirinya memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dilihat dari depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Harus diingat ini ciri-cirinya ya. Oke, nah bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Ini adalah model plastisin Lani. Nah, kamu di rumah bisa membuat dengan model bunga, buah, bahkan hewan. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran di channel Ibu. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.